Jam 2:30. Mas, mas, bangun toh, ucapku pada suamiku, membangunkannya untuk sholat malam. Gumamnya, bangun toh, ayo sholat, sambungku. Jam piro? Tanya suamiku. Masih saja berbaring, sedangkan aku sudah terduduk di atas ranjang di sampingnya. Iki wis jam 2:30. Ayo bangun, nanti malah ndak sholat malam. Bujuku membangunkannya. Aku yang hamil kok dia yang malas gerak toh. Dasar aneh. Bentar lagi jawabnya. Ndak boleh males toh mas, masa saya yang hamil jenengan yang males gerak. Sambungku masih mengguncang-guncangkan tubuh Mas Alwi. Iya, saya bangun. Sudah, kamu duluan sana yang ambil wudhu. Setelah itu saya, jawab suamiku yang akhirnya bangun dan duduk di sofa menungguku selesai wudhu. Ya wes, saya duluan, jawabku lalu beranjak menuju kamar mandi. Jangan deh, ayo kita ambil wudhu bareng. Hehehe, ucap suamiku yang langsung beranjak dari sofa dan mengikutiku ke kamar mandi. Kan bisa gantian toh mas, ucapku. Ndak apa-apa, biar kamu saya wudhukan, biar saya sholatnya juga tambah semangat. Hehehe, jawabnya. Hedeh, ya wes terserah jenengan, ucapku mengalah. Setelah ambil wudhu, kami pun sholat malam berjamaah di kamar. Setelah sholat dilanjut ngaji, tapi hanya Mas Alwi yang mengaji di depanku, sedangkan aku hanya mendengarkan suara merdunya yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran menggunakan lagam. Setelah terdengar qiraat dan sebentar lagi menjelang subuh, barulah Mas Alwi menyudahi ngajinya. Lalu naik ke ranjang dan menyadarkan bahunya ke dashboard di sampingku. Kalau nanti anak kita laki-laki, kamu ingin dia seperti siapa? Tanya suamiku mengelus pelan perut buncitku. Saya ingin dia seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang bergelar Al-Faruq. Jawabku mantap. Lah kenapa ndak ingin seperti Sayyidina Abu Bakar yang begitu lemah lembut? Kenapa juga ndak mau seperti Sayyidina Utsman bin Affan yang kaya raya namun begitu dermawan? Kenapa juga ndak mau seperti Sayyidina Ali yang begitu gagah berani di medan perang? Tanya Mas Alwi panjang lebar. Bukan saya ndak mau anak kita menjadi seperti beliau semua mas, tapi cukuplah anak kita ini menjadi seperti Sayyidina Umar yang begitu pemberani, yang begitu penuh cinta dan kasih sayang, meskipun terlihat kasar dan sekeras di luar. Saya ingin anak kita menjadi sederhana, sesederhana Sayyidina Umar, maupun menaklukkan tahta, namun memilih hidup sederhana. Saya ingin anak kita menjadi seperti Sayyidina Umar yang memiliki cinta luar biasa pada saudara seagamanya. Di saat rasa bencinya berubah menjadi kekuatan cinta luar biasa, hingga ia disegani di kalangan kawan, namun dia ditakuti oleh para lawan. Jawabku panjang lebar.
Tapi kalau dia perempuan, tanya suamiku lagi. Tapi kalau dia perempuan, cukuplah ia menjadi sesederhana Sayyidatul Fatimah yang tak menuntut banyak hal dari suaminya, yang tetap setia meskipun suaminya tak berharta, tapi tetap memberi meskipun diri sendiri juga membutuhkan. Dan yang pasti, aku ingin jika dia perempuan, dia bisa menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Jawabku, amin, ucap kami bersamaan. Tak lama kemudian, azan subuh pun berkumandang. Lalu kami segera mengambil wudhu kembali agar lebih afdal. Jah, saya sholat jamaah di masjid ya, ucap suamiku. Inggih, tapi saya juga mau sholat di musola asrama putri nggih, izinku balik. Iya, ya wes, saya berangkat duluan ya ke masjid, pamit suamiku. Enggih, jawabku. Lalu, kemudian aku pun juga pergi ke musola putri untuk sholat subuh berjamaah dengan para santri putri. Setelah sholat subuh, dilanjut dengan wiridan, dan setelah itu para santri pun ikut makna kitab ba'da subuh yang langsung dimulang oleh umi mertuaku. Tapi kok Ana ndak ikut makna kitab ya, malah langsung ingin kembali ke kamar asrama, katanya. Nah, kamu ndak mau ikut makna kitab toh? Tanyaku pada Ana yang sudah berjalan menuju kamar asrama. Aku pun juga ikut dengan Ana ke kamar asrama. Kami dulu dan tidak kembali ke kamarku di dalam. Ndak Ning, jawab Ana lemas. Kenapa toh kamu sakit Iona? Tanyaku masih terus berjalan menuju kamar asrama kami. Endak Jah, aku ndak sakit, jawab Ana lemas dan tak bersemangat. Lah kenapa toh? Biasanya kamu rajin ikut makna kitab ba'da subuh, kok sekarang ndak semangat gitu? Tanyaku yang terus nyerocos tanpa henti. Gimana aku ndak mau tanya panjang lebar, lawang aku khawatir sekali sama Ana saat ini. Raut wajahnya itu kayak habis nangis dan terlihat sangat sedih. Cerita toh Nah, kita kan sahabat, ucapku membujuk agar Ana mau bercerita. Ya wes, aku ceritain, nanti di kamar ya, jawab Ana. Iya, jawabku singkat, karena aku sudah sangat khawatir dengan sahabatku ini. Kenapa matanya sembab, seperti habis nangis panjang, wajahnya juga tidak bersemangat, dan terlihat jelas kesedihan di sana. Ada apa toh dengan sahabatku ini? Semenjak menikah kan kami jadi jarang curhat dan cerita panjang lebar. Apalagi setelah kita lulus, sekarang kan Ana hanya ngabdi di sini. Kamar asrama. Sekarang kami sudah di kamar asrama, dan Ana pun langsung menangis memelukku. Nah, wis toh, ndak usah nangis terus, ucapku menenangkan Ana sambil mengelus punggungnya yang sudah naik turun karena terisak. Jah, aku ndak mau nikah, ucap Ana tiba-tiba. Maksud kamu apa toh, Nah? Tanyaku tak paham. Apa maksudnya ndak mau menikah?
Jah, 3 hari yang lalu Umi sama abiku nelpon, sambung Ana yang masih terisak. Terus, kenapa toh? Tanyaku masih ndak paham. Memangnya kenapa kalau abi karo Uminya nelpon? Mereka menerima pinangan seseorang untukku Jah, tanpa meminta pendapatku terlebih dahulu. Jawab Ana masih terisak tanpa henti. Memangnya siapa laki-laki itu? Tanyaku. Aku juga ndak tahu Jah, kata Umi namanya Khairul. Jawab Ana yang terus terisak. Khairul yang mana toh nah? Padahal dulu kita ndak punya kenalan yang namanya Khairul, sambungku. Aku juga ndak tahu Neng, pokoknya aku ndak mau menikah dengan laki-laki yang ndak pernah aku cintai Jah. Ik, jawab Ana yang semakin terisak. Memangnya sekarang kamu sedang jatuh cinta sama siapa? Sampai ndak mau manut sama abi karo umimu? Tanyaku lagi. Kak Azam, jawab Ana pelan. Siapa? Tanyaku tak percaya. Kak Azam, sepupu kamu Jah. Aku mencintainya sama Kak Azam, bukan sama Khairul yang aku ndak kenal itu. Jawab Ana semakin menjadi. Kok kamu ndak pernah bilang sama aku kalau kamu cinta sama Kak Azam? Yo malu toh Jah, mosok aku cerita sama adik sepupunya. Jawab Ana. Yo tapi kan kita sahabat nah. Seandainya dulu kamu cerita mungkin aku bisa bantu kamu buat bersatu sama Kak Azam. Tapi sekarang aku bisa apa? Kak Azam pun juga sudah meminang salah satu santri putri di sini seminggu yang lalu. Umi karo Abah yang menelponku kemarin. Sambungku pada Ana. Bukannya aku ingin membuat Ana semakin bersedih, tapi aku ndak mau Ana terus berharap sama Kak Azam itu saja. Ya Allah, Jah, kenapa mencintai itu sesakit ini? Sambung Ana yang semakin terisak di pelukanku, seakan sudah lupa kalau aku sedang hamil tua. Mungkin memang sangat menyakitkan bagi Ana, karena selama ini Ana dan aku juga tidak pernah pacaran. Tapi aku masih jauh lebih beruntung dari Ana, karena aku jatuh cinta untuk pertama kalinya pada suamiku sendiri. Sedangkan Ana, dia harus gagal dalam mencintai untuk pertama kalinya. Jika melihat Ana yang seperti ini, sekarang aku merasa kehilangan sosok Ana yang petakilan dan cerewetannya minta ampun. Cinta itu hebat ya, bisa merubah seseorang dalam sekejap dan dalam hitungan waktu. Yang sabar Yona, semoga nanti kamu bisa menemukan kebahagiaanmu yang sesungguhnya, sama sepertiku sekarang. Ucapku menyemangati anak agar lebih tenang dan menerima suratan takdirnya. Iya, amin Jah, ucap Ana. Bersambung, semoga